Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Uh, Kali ini kita akan bahas tentang materi 3 di pertemuan keempat, yaitu tentang pengenalan bahasa pemrograman Java, ya. Lebih spesifik di dalam pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek. Oke. Oke. Hari ini di minggu keempat ini ya, materi 3, kita akan bahas tentang pemahaman kita tentang apa itu OOP ataupun Object Oriented Programming, ya lebih spesifik bahasa pemrograman Java. Oke. Tujuan kuliah kita hari ini adalah yang pertama membahas secara singkat tentang sejarah Java dan definisi teknologi Java serta fase-fase dalam program Java. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep OOP dan juga Java programming. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan kemampuan pemrograman dan konsep PBO dalam pengembangan aplikasi bisnis skala enterprise. Jadi sebelum belajar pemrograman, maka kita perlu untuk pahami konsepnya dulu, apa itu OOP. Oke. Latar belakang Java. Sebelum tahun 80-an, teknik fungsional dan prosedural itu sangat populer. Di mana teknik fungsional ini maksudnya adalah memecah masalah ya ke dalam fungsi matematik. Sedangkan fungsi teknik prosedural ya yaitu pemecahan masalah ya, berdasarkan runtun ataupun urutan ya menyusun ke dalam subrutin ataupun rootnya. Jadi mulai dari awal sampai ke solusi akhir itu runutannya seperti apa. Kemudian di awal 1982 sampai 83 dikembangkan bahasa pemrograman C++ oleh Bian Strostrup di laboratorium AT&T. Oke. Pada prinsipnya bahwa data tidaklah bersifat pasif, namun melakukan sesuatu aksi atau tindakan mampu memanipulasi dirinya sendiri, menerima dan menampilkan nilai atau bahkan mempengaruhi data yang lain. Oke. Jadi kalau misalkan ya di dalam pemrograman struktur, data hanya dianggap sebagai informasi yang berharga yang hanya digunakan untuk disimpan ya saja ya, maka ini disebut sebagai pasif ya. Tetapi pada prinsipnya ya, data dapat digunakan ya, untuk juga melakukan aksi, misalkan sebagai prasyarat di dalam melakukan satu tindakan. Ya. Pada 1991, ini latar belakang ya, sekelompok insinyur Sun dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer, ya seperti cable TV box. Perangkat tersebut tidak memiliki banyak memori, bahasa harus berukuran kecil dan mengandung kode yang kuat ya. Artinya tidak mudah untuk
uh, tiru, tidak mudah untuk tidak mudah untuk disusupi ya. Oke. Kebutuhan untuk fleksibilitas kecil ya, kemudian kuat dan kode yang netral terhadap platform mengantar tim mempelajari implementasi Pascal yang kemudian diuji cobakan. Oke. Orang-orang di proyek Green berbasis C++, ini awalnya ya, sebelum Java, C++ populer ya. Dan bukan Pascal, maka kebanyakan sintak diambil dari C++. Oke. Mulanya bahasa yang diciptakan diberi nama Oak oleh James Gosling yang mendapat inspirasi dari sebuah pohon yang berada pada seberang kantornya, namun dikarenakan nama Oak terdiri sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang telah ada pada saat itu, kemudian saya menggantinya dengan nama Java. Mungkin inspirasi Java di sini, ya. Jadi pada saat mereka berdiskusi, ya, menikmati secangkir kopi, ya, kemudian tanpa sengaja salah satu dari orang-orang yang berdiskusi menyebutkan kata Java yang mengandung arti asal biji kopi tersebut. Jadi memang bahasa Java ini ya berarti diambil dari kata Java yang disebutkan untuk asal di mana biji kopi itu berasal ya, dari Java. Jawa berarti memang asalnya Java di sini maksudnya adalah Jawa. Ya. Produk pertama Green adalah Star 7, ya, sebuah kendali jarak jauh yang sangat cerdas. Dikarenakan pasar masih belum tertarik dengan produk konsumer cerdas, maka proyek Green harus menemukan pasar lain dari teknologi yang diciptakan. Pada saat yang sama, implementasi Triple W ataupun web dan internet sedang mengalami perkembangan yang pesat. Ya. Di lain pihak, anggota dari proyek Green juga menyadari bahwa Java dapat digunakan pada pemrograman internet, sehingga penerapan selanjutnya mengarah menjadi teknologi yang berperan di web. Oke, belum ada mobile ya. Belum sampai ke mobile ya. Jadi saat itu Java dipakai juga untuk pemrograman web. Oke. Java pada teknologi web. Oke. Bahasa atau alat pengembangan ada Java, ada C++, ada Perl, Python, PHP, Visual Basic, modul web server, ya, ada servlet, CGI untuk C++, CGI XE, CGI script untuk Python dan juga Perl. Ya, Java script, scripting web server menggunakan JSP, modul web browser applet, kemudian scripting web browser JavaScript. Jadi untuk menguasai Java di dalam teknologi web setidaknya perlu menguasai Java, tidak hanya Java ya sebagai bahasa, juga JavaScript dan juga modulnya. Modul di sini adalah servlet, ya, servernya. Oke, server Java adalah servlet. Oke. Kemudian kita masuk ke OOP. Apa yang dimaksud dengan OOP? OOP merupakan paradigma. Nih, jadi OOP ini bukan bahasa pemrograman, tapi di sini adalah paradigma ataupun cara berpikir. Cara berpikir ataupun paradigma yang berorientasikan pada objek. Semua data-data
fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Dibandingkan dengan pemrograman prosedural atau terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirimkan pesan ke objek lainnya. Oke, model data berorientasi objek dikatakan dapat memberikan fleksibilitas, kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Kenapa seperti itu? Memangnya prosedural tidak dapat digunakan untuk piranti lunak berskala besar. Ya. Karena basis pemrograman terstruktur adalah runutan, ya. Maka semakin besar, maka runutannya semakin besar juga, semakin panjang. Ya. Sedangkan OOP konsepnya adalah objek. Berapa besar pun masalah yang harus dipecahkan, yang perlu dikenali adalah ya mana objeknya, ya, dan apa, dan fungsi dan data apa yang dimiliki oleh objek dan kelas tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian kelas, apa yang dimaksud dengan kelas? Ya, kumpulan atas definisi data dan fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan objek membungkus data dan fungsi ya, bersama menjadi satu unit dalam sebuah program. Kita kasih contoh misalkan mahasiswa. Ya, mahasiswa misalkan. Mahasiswa adalah kumpulan mahasiswa. Ya. Yang dimana ya, kumpulan ini memiliki data dan memiliki fungsi di dalam satu unit. Ya, satu unitnya apa? Ya, satu unit mahasiswa tadi. Ya. Mahasiswa tadi. Ya. Untuk satu tujuan tertentu. Sedangkan objek membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit. Dari kumpulan mahasiswa tadi, ya, dari kumpulan mahasiswa tadi, itu membungkus unit-unit. Ya. Unit-unitnya ini apa? Ada mahasiswa 1, ada mahasiswa 2, ada mahasiswa 3. Ya, maka mahasiswa 1 atau M1, M2, M3 ini yang memiliki data dan fungsi, ya, dan ini yang disebut sebagai objek. Di mana setiap M1, M2, M3 ya, ini memiliki fungsi yang juga dimiliki oleh si mahasiswa tadi. Ya. Kalau mahasiswa ini kan umum. Ada si A, si B, si C. Ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Ini adalah mahasiswa. Ya. Kumpulan mahasiswa adalah kelas. Ya, yang disebut sebagai kelas mahasiswa. Unit-unit di dalam mahasiswa adalah objek. Gitu, ya. Oke, kemudian ada konsep di dalam OOP yaitu abstraksi, enkapsulasi, polymorphism, dan juga inheritance. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Ya. Abstraksi ini secara sederhana disebut sebagai simplifikasi ataupun penyederhanaan bentuk. Ya, penyederhanaan bentuk. Jadi kalau misalkan ada satu bentuk sistem ataupun dengan proses yang panjang, ya, diabstraksi ini menjadi bagaimana menjadi lebih sederhana. Biasanya diubah ke dalam bentuk prosedur. Ya. Jadi misalkan tadinya ada 10 baris kode, diabstraksi hanya menjadi 2 baris kode saja. Nah, ini adalah abstraksi. Oke. Misalkan ya, salah satunya adalah penggunaan this keyword dalam bahasa pemrograman untuk mengacu kepada objek secara umum. Oke. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi
pihak luar sistem. Jadi ada membungkus di sini bagaimana supaya data dan fungsi tidak dapat diakses oleh proses, ya, oleh proses ataupun sistem yang berada di luar kelasnya misalkan. Maka di dalam object oriented program ada yang disebut sebagai sebagai ya sebagai dengan access key, yaitu public, private, protected, ya, dan juga package. Ya, public artinya data dan fungsi dapat diakses dari mana saja, termasuk dari luar kelas tersebut. Kemudian ada private, ya, yaitu data tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu saja, ya, oleh kelas itu saja. Jadi kelas di luarnya, ya, kelas di luarnya itu tidak dapat mengakses. Kemudian ada protected. Nah, ini protected ini artinya bahwa data, fungsi dapat diakses oleh kelas itu saja dan juga turunan kelas tersebut. Di luar kelas tidak boleh. Ya. Sedangkan package, ya, hanya bisa diakses, ya, oleh proses yang berada dalam package tersebut. Oke. Package itu seperti archiving, ya, archiving. Jadi yang berada dalam directory dia yang dapat mengakses gitu ya. Kemudian polymorphism. Memungkinkan banyak bentuk objek dengan cara penggunaan yang sama. Oke, misalkan penggunaan fungsi. Penggunaan fungsi. Menyanyi ini dapat dilakukan oleh si ayah, oleh juga si anak. Sama-sama bisa menyanyi walaupun misalkan menyanyi dengan nada yang berbeda ataupun lagu yang tipe lagu yang berbeda. Okay. Inheritance, penurunan atribut. Okay. Bahwa kelas, ya, dapat menurunkan sifat. Ini induk kelas, ya. Kelas induk dapat menurunkan sifat kepada kelas anaknya ataupun child class, ya. Jadi parent class, induk class, dan juga anak class, child class. Ini child class dapat menurun ataupun kelas induk dapat menurunkan sifat kepada kelas anaknya. Ya. Misalkan kalau anaknya dapat membaca, induknya dapat membaca, maka anaknya juga dapat membaca karena menurun sifat dari induknya. Oke. Java mengadopsi kelebihan bahasa lain. Contoh adalah portable. Artinya program Java dapat dijalankan pada platform yang berbeda tanpa perlu adanya kompilasi ulang. Memiliki garbage collection yang berfungsi untuk mengalokasi memori secara otomatis. Menghilangkan pewarisan ganda yang merupakan perbaikan dari C++. Tidak ada menggunakan pointer, artinya Java tidak memperbolehkan pengaksesan memori secara langsung. Jadi kalau di C++ itu ada pointer, ya, untuk mengakses memory address. Ya. Jadi di Java tidak ada. Teknologi Java terdiri dari beberapa komponen, ya, yaitu API dan spesifikasi mesin virtual ataupun virtual machine. Kemudian Java Virtual Machine terdiri dari sebuah kelas folder dan Java interpreter yang mengeksekusi arsitektur neural bytecode.
Java Interpreter adalah merupakan suatu fasilitas penerjemah dalam Java Virtual Machine. Fungsi utamanya adalah untuk membaca isi berkas bytecode ya, .class yang dibuat compiler Java saat berkas berada dalam memori. Kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa mesin JVM mulai berjalan saat metode main dijalankan. Jadi ketika run, ya, maka compiler akan menyampaikan kepada main method untuk menjalankan program. Jadi yang dijalankan adalah pada main method. Oke. Compiler dan interpreter. Sebuah perintah dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, tidak dieksekusi oleh komputer secara langsung sehingga memerlukan suatu proses translasi, ya, yaitu kompilasi menjadi sebuah target program atau yang biasa disebut bahasa mesin. Dan bahasa mesin inilah yang dapat dieksekusi oleh komputer melalui sebuah interpreter atau penterjemah bahasa. Compiler adalah sebuah fasilitas dalam bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mentranslasi source code ke dalam bahasa mesin. Interpreter adalah fasilitas menangani kompilasi dan mengeksekusi source code secara langsung. Oke, ini kebalik nih ya. Maaf ya. Jadi interpreter ya, interpreter di sini sebuah fasilitas. Saya ganti ya. Interpreter. Oke. Oke, maksudnya seperti ini ya. Oke. Jadi compiler adalah fasilitas yang menangani kompilasi dan mengeksekusi source code secara langsung. Jadi ketika kita run, berarti kita memerintahkan kepada compiler ya untuk melakukan eksekusi. Yang mana yang dieksekusi adalah main method tadi, ya, main method. Ya, nanti kita paham setelah lihat code ya. Oke, compiler dan interpreter. Oke. Ini compiler, kemudian interpreter menerjemahkan ya. Jadi ketika kita perintahkan, kemudian kepada compiler, interpreter akan menerjemahkan, kemudian dieksekusi. Kalau misalkan Windows, dia akan terjemahkan apa yang dipahami oleh oleh si mesin ya Windows, apa yang dipahami oleh mesin Linux, apa yang dipahami oleh mesin Mac OS. Oke. Contoh di sini ya, public class mahasiswa, public mahasiswa. Di sini ada public mahasiswa adalah method. Ya, system.out.println adalah perintah untuk mencetak saya adalah mahasiswa. Ketika compiler dijalankan, apa yang diperintahkan adalah apa yang berada di dalam public static void main. Main di sini adalah main method, yaitu mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa, yaitu kelas mahasiswa pada objek mahasiswa. Ya. Kemudian metodenya adalah mahasiswa. Ini metode mahasiswa di sini adalah berarti konstruktor ya. Karena ya, konstruktor of the mahasiswa, kelas dan objek mahasiswa, kelas mahasiswa dan objek MHS ya. Oke. Kemudian di sini ada compiler dan interpreter, masih C language dan Java language ya. Dalam C, dari C program
kemudian C compiler, kemudian disampaikan dalam bahasa mesin. Sedangkan dalam Java, ini Java program, compiler, kemudian diterjemahkan dulu ya ke dalam bahasa mesin, kemudian ditampilkan outputnya. Oke, jadi di sini ada bedanya, di sini ada penterjemahnya untuk bahasa Java. Oke, kelebihan Java yang pertama adalah gratis ataupun free source, ya, atau open source, multi platform. Kita break untuk azan sebentar.
Oke. Oke, kita lanjut ya. Kelebihan Java yang pertama adalah gratis. Ya, gratis. Yang kedua multi platform. Ya, Java dapat dijalankan di banyak operating system. Kemudian OOP, bahwa Java merupakan bahasa pemrograman dengan konsep object oriented. Ya. Sehingga hal ini memudahkan program untuk pemrogram yang untuk mendesain, membuat, mengembangkan, mengalokasikan sebuah kesalahan secara cepat, mudah, dan terorganisir. Yang keempat, kepustakaan kelas yang lengkap, library-nya lengkap, dokumentasinya lengkap, ya, dan dapat diakses. Kemudian memiliki fasilitas penggunaan memori sehingga program tidak perlu melakukan pengaturan memori secara langsung. Ya. Oke. Kebutuhan Java. Ini apa yang diperlukan di sini adalah yang pertama adalah JDK, development kit-nya. Yang kedua adalah tools, NetBeans, text editor, Eclipse, Greenfoot, Alice. Yang ketiga adalah untuk pemrograman Java ke tingkat profesional membutuhkan penambahan database server, SQL, MySQL, report tools, ya, Airport, Inet Crystal Clear, ya, kelas external.class.jar dan lainnya. Nah, struktur Java. Yang paling atas sekali biasanya mengacu kepada pemanggilan library. Ya, pemanggilan library ataupun API. Ya, kemudian di bawahnya adalah pendeklarasian kelas. Public kelas mahasiswa. Jadi mendeklarasikan nama kelas mahasiswa yang bersifat public, dapat diakses dari manapun. Kemudian deklarasi variabel. Static integer tinggi badan. Ini ada pada semua bahasa pemrograman, baik itu OP maupun prosedural ataupun terstruktur. Deklarasi variabel. Hanya biasanya kalau di dalam terstruktur tidak melibatkan kelas declaration, langsung deklarasi variabel. Yang keempat adalah public mahasiswa. Di sini adalah konstruktor. Yang dimaksud dengan konstruktor adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan seperti metode yang merefer kepada kelas, ya, pada kelas. Jadi namanya sama, yaitu nama kelas tersebut, tapi ini bukan kelas tapi metode. Kemudian metode, ya, tadi metode yang merefer kepada kelas tertentu, ya, dengan nama yang sama disebut sebagai konstruktor. Ya, kemudian ada metode seperti get tinggi badan adalah metode. Ya, ini nggak sama dengan nama kelas, ya, ini adalah metode, ya, adalah metode. Kemudian yang keenam adalah main program. Nah, ini tadi main program is a main method. Ya, main method di mana program utama yang dijalankan ketika compiler digunakan, ya. Ketika compiler dijalankan, maka main program inilah yang berada dalam main method yang akan dijalankan. Oke, kelas dan objek. Kelas merupakan kumpulan atau definisi data dan fungsi dalam satu unit untuk tujuan tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sedangkan objek merupakan instans dari kelas. Tadi kelasnya punya data dan punya fungsi. Jadi objeknya juga punya data dan punya fungsi. Paradigma objek. Paradigma adalah satu cara pandang atau cara berpikir. Paradigma objek dapat diartikan secara pandang, ya, cara pandang yang memandang segala sesuatu sebagai objek. Jadi bukan susunan, ya, tapi objek. Oke. Kelas dan objek.
kelas secara sederhana, komponen kelas dalam Java adalah kelas, nama kelas. Tadi public class mahasiswa, berarti mahasiswa adalah nama kelas. Kemudian di bawahnya adalah apa yang ada dalam kelas tersebut. Properties dan fungsinya. Properties itu mengacu kepada data yang dimiliki oleh kelas tersebut, dan fungsi adalah metode ataupun behavior, apa yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi ada kelas, nama kelas, kemudian buka kurung kurawal, di dalamnya ada data, ya, data member, variabel, field, kemudian ada konstruktor, yaitu metode yang merefer kepada nama kelas tersebut, kemudian ada fungsi ataupun metode yang dibuat, ataupun user method, user defined method. Oke. Jadi ada konstruktor, ada user defined method, ya. Oke. Komponen kelas, data member, variabel, field berisikan tipe data yang disertai nama variabel, contoh string, yaitu untuk kalimat. Ya, berisi data yang disertai nama. Jadi string ini, ya, string ini data yang sudah yang berisikan kalimat, biasanya dalam selalu dituliskan dalam tanda petik. Kemudian konstruktor, ini kalau yang itu tadi kalau contohnya string, ya, tapi kan data member bisa aja bentuknya bukan string, ya, bisa juga berisikan angka ataupun integer, ya, seperti itu. Oke, konstruktor, cara khusus untuk membangun atau memanggil objek dari definisi kelas. Tadi kelas didefinisikan sebagai mahasiswa, nama kelasnya, maka konstruktornya juga mahasiswa. Ya, jadi ini digunakan untuk memanggil kelas yang sudah terdefinisi tersebut. Khusus, yaitu harus sama namanya dengan nama kelas tersebut. Metode, behavior, aksi atau fungsi. Komponen yang memberikan nilai atau keluaran jika menerima parameter sebagai input datanya. Nah, di sini metode di sini dibuat oleh kita sendiri sebagai pemrogram, yaitu disebut sebagai user defined method. Boleh misalkan get data input misalkan, ataupun get X, get Y, get Z, ya, itu adalah metode. Kemudian akses atribut. Atribut, nah, di sini tidak disebutkan hak aksesnya dapat dari kelas dalam package yang sama. Kemudian ya, ini harusnya bukan, salah juga nih. Maaf. Ini adalah package. Oke. Yang pertama adalah package, ya. Package ini memiliki hak akses dari kelas yang sama, dari kelas dan dalam package yang sama. Ya, walaupun beda kelas, kalau dalam package yang sama bisa. Harus dalam kelas dan package yang sama. Kemudian public. Public ini boleh diakses dari mana saja, termasuk dari luar kelas tersebut. Private tidak dapat diakses dari luar kelas, hanya boleh dari kelas tersebut saja. Sedangkan protected boleh diakses dari kelas dalam package yang sama dan subkelasnya. Ya, subkelas ini mengacu kepada turunannya tadi, ya, turunannya. Contoh penggunaan akses atribut, ya, private string kata, protected integer tinggi, public double angka. Oke. Data member variable field. Jadi variabel dan field kalau di database biasanya disebut sebagai field. Ya. Oke. Kalau di pemrograman disebut sebagai variabel, ya, atau data member. Nah, dalam kelas terdapat
dua macam variabel, yaitu instance variabel dan kelas variabel. Yang dimaksud dengan instance variabel yaitu variabel kosong yang dapat diisi dengan nilai yang berbeda-beda. Kelas variabel, variabel yang memiliki nilai yang dapat di-share atau digunakan oleh setiap objek di mana nilai variabel yang diakses oleh setiap objek adalah sama. Ya. Jadi kalau instance variabel, di sini variabel kosong. Boleh diisi apa aja karena kosong. Kelas variabel, variabel yang memiliki nilai. Nilai ini dapat di-share. Ya, ada nilainya adalah nilai default biasanya. Ya. Setiap objek di mana nilai variabel yang diakses oleh setiap objek adalah sama. Oke. Pendeklarasian variabel bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya di sini ada string kata. Static string kata sama dengan mobile. Private string kata, public string kata, private static string kata sama dengan mobile. Semuanya sama, yaitu mengakses data ataupun variabel dengan tipe string. Tapi ada yang public, dapat diakses oleh semua, dan juga ada yang private. Ada yang sudah ditentukan, ya ini tadi kelas variabel, ya kelasnya ini sudah ditentukan, itu mobile. Kalau string kata ada, ya nilainya ini tidak ada, ini kok masih kosong, jadi bisa diisi apa saja. Oke. Aturan deklarasi konstruktor. Konstruktor harus dinamai sama dengan nama kelas. Tadi kalau mahasiswa, maka konstruktornya adalah mahasiswa, buka kurung, tutup kurung. Ya. Tujuannya adalah untuk memanggil kelas yang sudah didefinisikan. Konstruktor dapat didefinisikan lebih dari satu dalam satu kelas. Boleh. Ya. Oke. Konstruktor dapat didefinisikan tanpa parameter atau dengan satu ataupun banyak parameter. Ya, di dalam kurung boleh dengan parameter, misalkan XY, ataupun tanpa parameter, kosong saja. Konstruktor dapat mengembalikan nilai. Ya, konstruktor dipanggil dengan operator new. Ya. Ini selalu misalkan mahasiswa nama kelas, MHS nama objek sama dengan new. Kemudian setelahnya adalah konstruktor, yaitu mahasiswa, buka kurung, tutup kurung. Oke. Contoh pemanggilan konstruktor. Nama kelas, objek baru, sama dengan new nama kelas. Nama kelas, objek baru sama dengan new nama kelas, tipe data parameter 1, tipe data parameter 2. Jadi di dalam kurung metode, ya, ataupun di dalam metode ada kurung, nah di sana boleh dimasukkan parameter. Ya. Boleh juga kosong, ya, tergantung kebutuhan. Kemudian metode, struktur dasar metode, tipe data yang dikembalikan. Oke. Tipe data yang dikembalikan itu nama metode, kemudian tipe data parameter n. Apabila metode mengembalikan string, maka mengawali definisi metode dengan string. Dan apabila metode tidak mengembalikan nilai sama sekali, maka kita menggunakan keyword void. Artinya tidak mengembalikan nilai. Ya. Nama metode, parameter. Tidak harus berparameter, namun jika parameter harus didahului tipe data dan diakhiri variabel, ya contohnya adalah void set gaji double gajinya. Gaji sama dengan gajinya, ya double get gaji, return gaji. Oke. Nah, di sini ada fungsi namanya set gaji. Fungsi namanya set gaji dengan parameter apa? Gajinya. Ya, gajinya. Gajinya ini apa? Ya gaji. Ya, gaji. Kemudian
ada double get gaji. Artinya kalau misalkan tadi void set gaji, maka di sini tidak perlu mengembalikan nilai gajinya. Sedangkan kalau ada double gaji, ya double get gaji, kemudian return gaji, berarti mengembalikan nilai gaji. Mengembalikan nilai gaji. Double, ya, double di sini adalah tipe data untuk metode get gaji. Oke. Enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan aspek pemrograman berorientasi objek yang berguna untuk menyembunyikan informasi kelas dari luar atau disebut sebagai data hiding, di mana kita tidak dapat mengubah atau mengakses data member atau variabel secara langsung. Jadi, untuk menerapkan enkapsulasi, data member atau variabel perlu dideklarasikan dengan private dan deklarasi metode-metode untuk mendapatkan nilai variabel. Oke. Ya. Oke, kemudian inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah proses pewarisan data dan metode dari satu kelas kepada kelas yang lain. Pewarisan ini bersifat menyeluruh, sehingga semua data dan metode yang dimiliki oleh kelas utama akan diturunkan kepada kelas baru ataupun kelas lain di bawahnya. Ya, kelas yang mewariskan disebut sebagai kelas super ataupun superclass, ataupun parent class, ataupun kelas induk, dan kelas yang diwarisi sifat dari superclass ataupun parent class disebut sebagai subclass ataupun child class. Oke. Mengapa menggunakan inheritance? Yang pertama bersifat reusable. Apa yang sudah dimiliki oleh kelas induk tidak perlu ditulis lagi pada kelas anak. Karena apa? Kelas induk ya, itu sudah memiliki sifat tersebut dan anak boleh menggunakannya lagi. Ya, reusable. Kemudian dalam kemudahan. Yang kedua adalah kemudahan. Ya, kemudahan dalam manage kelas yang memiliki data member dan metode yang sama. Jadi kalau misalkan ada fungsi tadi ada fungsi misalkan set gaji pada kelas induk, maka kelas anak nggak perlu menulis lagi set gaji. Ya, kalau sudah dinyatakan bahwa misalkan si A adalah turunan dari kelas B, maka kelas A tersebut otomatis ya setelah dideklarasikan bahwa dia turunan dari kelas B, maka dia memiliki sifat yang sama atau menurunkan sifat dari kelas B. Kemudian overriding dan data dan metode. Overriding adalah kemampuan suatu subclass untuk memodifikasi data member dan metode dari kelas induknya. Tujuan utamanya adalah melakukan tambahan atau perubahan jika kelas super tidak memiliki metode khusus yang dimiliki subclass. Keyword yang sering dipakai ya di dalam inheritance adalah extend. Ya. Extend kalau dalam Java, tapi kalau dalam C++ ya beda lagi. C++ menggunakan tanda titik 2. Ya, tanda titik 2 untuk setelah child class ya. Kemudian titik 2 parent class. Extend setelah child class, kemudian extend parent class. Menyatakan bahwa suatu kelas merupakan perluasan dari kelas induk. Nah, gitu ya. Extend. Super fungsinya adalah memanggil konstruktor yang ada pada kelas induk, yaitu menggunakan kata super ataupun keyword super, memanggil konstruktor yang ada pada kelas induk. Kemudian polymorphism. Nah, polymorphism di sini adalah kemampuan dari suatu variabel referensi objek untuk memiliki aksi atau metode yang berbeda bila metode yang sama dipanggil, di mana aksi metode tergantung dari tipe objeknya. Contoh yang dipanggil adalah get sound misalkan. Get sound.
get sound ya, misalnya si A memiliki fungsi get sound, si B memiliki fungsi get sound. Ini fungsinya sama, ya. Nama metodenya sama, get sound. Tapi get sound di sini bisa jadi get sound yang satu play rock, get sound satu play pop, ya, berbeda. Ya, ini yang dimaksud dengan polymorphism. Fungsi yang sama dipanggil, ya, dapat melakukan aksi yang berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan di-post di forum ya jika ada pertanyaan. Oke. Sampaikan di forum sesuai dengan materi yang disampaikan, yaitu object oriented programming dan dalam Java. Jika ada pertanyaan boleh post di elearning.umj.ac.id, kemudian post apa yang ingin ditanyakan, dan kawan-kawan di satu kelas ya, dalam satu kelas boleh menjawab ataupun saya yang menjawab. Jadi bertanya dan menjawab sama-sama akan mendapatkan poin, akan mendapatkan poin. Jadi ini adalah keaktifan dalam kelas ya, sama sudah dijelaskan di dalam silabus ya, berapa poin untuk keaktifan pembelajaran di kelas ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih menjelaskan saya akan menyampaikan definisi dari kelas dan objek dari aplikasi contoh ya, penjelasan secara visual ya. Untuk lebih memperjelas ya materi kita hari ini ya, saya akan menjelaskan secara visual apa yang dimaksud dengan kelas dan objek ya, melalui aplikasi ALIS 3 ya, software ALIS 3. Oke. Di sini contohnya ya. Di bawah ini ada kelas-kelas. Ada kelas new elder, kelas new adult, kelas new teen. Ya. Ini adalah kelas-kelas. Ya. All class are here. Ini disebut sebagai di sini disebut BIP class ya, BIP class. Ya, BIP class. Kemudian new adult ya. Di sini adalah constructor of the class. Ya. Kalau saya pilih seperti ini. Kemudian ada orang nih, siapa? Ada orang ini. Kemudian saya pilih ya, dia. Saya ganti misalkan hair-nya dengan ini. Ya. Kemudian face-nya seperti ini. Ya. Agak putih. Ya. Ya, begini. Kemudian oke. Stop share. Oke, untuk memperjelas tentang kelas dan objek, ya. Di sini saya menggunakan aplikasi ALIS. Ya. Oke. Ini adalah kumpulan kelas. Contohnya adalah kumpulan kelas. Kalau saya klik misalkan kelas BIP, maka di dalamnya ada banyak objek. Ini disebut di sini adalah banyak konstruktor. Ya, konstruktor artinya adalah metode yang digunakan untuk memanggil kelas yang didefinisikan tadi. Siapa yang dipanggil? Misalkan di sini adalah
konstruktornya new adult. Maka saya akan memanggil, ya, misalkan di sini outfitnya dulu, ya, kuning, bawahnya misalkan seperti ini. Oke, ya, misalkan begini. Tadi new adult, ya, adalah konstruktor. Adult person adalah objek yang dibentuk di bawah bib kelas, dipanggil melalui new adult konstruktor. Nah, ini new adult nih konstruktor nih. Ya, tadi dipanggil kelas bib, ya. Kemudian membentuklah nih objek yang namanya yang namanya tadi adalah adult person. Adult person. Nah, ini ada adult person. Oke. Kemudian si kelas bib tadi ini dengan si kelas bib dengan objeknya adalah adult person memiliki properties atau tadi disebut sebagai data atau variabel, yaitu apa? Ya, di sini saya klik. Ya. Di sini ada adult person, ya. Ada pen, weight, capacity, vehicle, ya, position, ya. Oke. Nah, ini adalah properties of this adult person. This itu berarti merefer kepada this object, ya, this object. Oke. Gitu. Oke. Nah, kemudian karena ini adalah objek, ya, karena ini ada objek boleh memiliki fungsi. Misalkan, ya, kita masuk. Ya. Oke. Nah, di sini ada prosedur dan juga ada function. Kita prosedur dulu ya, prosedur. Adult person karena dia objek, ya, si objek ini harusnya bisa apa? Bisa bicara. Ya. Oke, this adult person say hello. Say hello. Hello di sini berarti dia dapat melakukan itu fungsi. Ya. Fungsi. Atau method atau prosedur, ya. Method, this method. Oke. Kemudian misalkan si adult person dapat misalkan bergerak. Misalkan bergerak is right hip. Misalkan di sini forward. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Ya. Tadi disebutkan bahwa setiap objek dan kelas itu objek adalah membungkus data dan fungsi. Ini adalah fungsi, artinya si objek dapat melakukan apa ataupun method. Nah, di sini method. My first method is the main method yang dipanggil oleh si compiler tadi. Ya.
Oke, yang dipanggil oleh si compiler tadi. Kalau misalkan duration. Misalkan seperti ini. Do together. Oke, misalkan seperti ini ya. Ya. Oke. Kan while, saya tambahkan lagi true supaya dia terus bergerak. Saya masukkan sini. Tuh. Ke kiri. Kalau ini backward. Oke. Nah, contoh seperti ini. 1 2 1 2 1 2 3. Oke, ya. Jadi di sini si objek tadi, ya, si objek ini dibentuk dari kelas bip ataupun biped class, ya dibentuk dari biped class. Kemudian si
konstruktor tadi new adult ya, new adult memanggil Bpert class untuk membentuk objek baru namanya adult person. Adult person ini memiliki data. Tadi ada color-nya warna putih ya, face-nya, kemudian atas bajunya apa tadi kuning ya, kemudian memiliki fungsi ya. Fungsinya tadi ya di sini dia bisa berjalan dengan get right hip, backward, get right hip, forward, get right hip, get left hip, backward, get left hip, forward. Seperti itu. Jadi apa? Kemudian di sini juga ada this adult person is a method yang digunakan untuk memanggil this object of the karena kalau ini this adult get left hip berarti spesifik ke metode yang diarahkan untuk bagian tertentu pada objek tersebut, yaitu bagian kaki sebelah kiri, yang ini kaki sebelah kanan. Oke, saya harap jelas ya untuk pemaparan materi tentang object oriented programming, ya, pengenalan OOP dalam Java Programming. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui forum. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk semua. Terima kasih.